Shalom. Shalom, Third Generation. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita memulai ibadah kita dan kita mau puji muliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan bahwa kita mau kembali lagi kepada Tuhan. Kita yang di rumah kita boleh duduk, kita boleh berdiri. Yang penting kita harus memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Amin. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Amin, amin. Kita mau tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Amin. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kita tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Woo! Karya indahmu, karena ku cerminanmu, Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu, Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Woo! Haleluya. Selalu. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Amin. Berikan kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan. Kita mau kembali masuk ke dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Tapi sebelum daripada itu, saya memberikan pengumuman untuk kita semua yang rindu untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalian semua boleh kirim lewat nomor OVO yang nantinya akan tertera di layar saudara-saudara semua. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menerima firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu untuk datang dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan setiap hidup kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau bertahta dan berdaulat atas setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Your love is stronger than my sin. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble then, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my sin. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble then, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. And Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fight my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble then, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fight my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. And Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fight my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fight my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never
Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. You never let me go. You never let me go. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir bagi kami, tak pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun, sebab Kau yang setia. Kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan, dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh luar biasa atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here and now be glorified, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Shalom anak-anak muda dengan kasih Tuhan. Senang sekali kita berjumpa lagi di dalam kasih Kristus, dan pada hari ini kita akan kembali bersama-sama mempelajari firman Tuhan, dan kita masih melanjutkan dengan tema yang terdahulu yaitu hati nurani. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan yang kita dengar dan kita pelajari hari ini menjadi kekuatan dan menjadi hikmat bagi kita supaya kita lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan malam ini, hari ini kami kembali bersama-sama untuk
memuji, menyembah Tuhan, bahkan mempelajari firman Tuhan. Sertai kami mempelajari firman Tuhan supaya kami mengerti dan hidup kami semakin diperbaharui, semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bicara kepada kami, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan dan mempelajarinya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan naikkan syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, hari ini Kak Santos akan melanjutkan pembicaraan kita beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu ya, kalau tidak salah. Kita akan berbicara tentang hati nurani dan peranan hati nurani. Hari ini kita akan membahas peranan hati nurani. Kita buka dulu Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Ya, kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu katakan amin. Ya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Nah, saudara, perhatikan kata hati nurani mengajar. Pertemuan yang lalu, Kak Santoso selalu mengatakan hati nurani yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, dia akan secara otomatis akan mengajari kita apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita pikirkan. Kalau hati nurani kita kotor, hati nurani kita tidak baik, seperti yang Kak Santoso sampaikan, di dalam hati nurani itu ada 3 bagian ruangan. Ruangan pertama adalah perbendaharaan, yang kedua adalah kita tempat untuk mengambil keputusan, dan yang ketiga adalah penghakiman. Kalau perbendaharaan kita, hati nurani kita penuh hal-hal yang kotor, penuh dengan hal-hal yang negatif, maka apa yang terjadi saudara? Keputusan kita pun juga menjadi keputusan yang salah, yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, fungsi penghakiman, hati nurani inilah memiliki fungsi untuk menghakimi kita. Tetapi kalau hati nurani kita sudah tidak menghakimi kita, maksudnya tidak mengingatkan kita lagi, kita berbuat dosa biasa saja, tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah, maka perlu diwaspadai bahwa hati nurani kita sudah mulai tumpul, ya, sudah mulai tidak peka, tidak sensitif lagi dengan suara Roh Kudus. Nah, kata hati nurani itu kalau kitab Mazmur, saudara, kitab Mazmur ini, hati nurani ini digunakan di dalam bahasa Ibrani-nya itu, kalau boleh diterjemahkan itu adalah ginjal. Ya, ginjal itu bagian tubuh kita, organ tubuh kita, yang memiliki fungsi untuk menyaring dan memisahkan antara yang beracun dan antara yang bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi fungsi ginjal di dalam tubuh kita ini fungsinya adalah menyaring. Jadi kalau fungsi ginjal kita masih baik, maka tubuh kita pun juga akan baik. Metabolisme tubuh kita akan baik dan kita akan sehat. Tetapi kalau ginjal kita ada gangguan, ginjal kita ada masalah, ginjal kita sudah tidak bisa menyaring, sudah tidak bisa lagi memisahkan mana yang kotor, mana yang beracun dari tubuh kita, maka tubuh kita akan sakit. Maka ada istilah namanya cuci darah. Gitu. Kenapa? Ginjal kita sudah tidak sanggup lagi menyaring dan membersihkan darah kita dari segala kotoran. Nah, demikian juga dengan hati nurani. Fungsi ketiga dari hati nurani adalah menghakimi. Artinya apa, saudara? Semua yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hati nurani kita kalau masih peka, masih berjalan, masih normal, masih sehat, dia akan menegur kita. Apa yang kamu katakan itu salah, apa yang kau pikirkan itu salah, apa yang kau lakukan itu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Nanti firman Tuhan akan mengingatkan kita terus. Itulah fungsi daripada hati nurani. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati nurani memiliki peranan. Oke, ya hari ini judulnya adalah peranan. Yang pertama tadi adalah itu, menyaring dan memisahkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dari hidup kita, sehingga kita semakin diperbarui. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, hati nurani ini merupakan salah satu bagian dari hidup kita. Roh kita atau nesyamah kita ini memiliki fungsi menyucikan dan menguduskan hidup kita. Nah, ini penting, saudara. Kenapa bisa begitu? Pada saat kita dekat dengan Tuhan, pada saat kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, mempelajarinya, kemudian kita dekat dengan Tuhan, kita berdoa, kita ngobrol sama Tuhan, kita semakin peka. Roh kita semakin peka, nesyamah kita atau hati nurani kita semakin peka terhadap apa? Terhadap suara Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang akan memproses, menyucikan, menguduskan hati nurani kita. Sehingga pada saat tiba waktunya kita mendapatkan atau menghadapi godaan daripada si jahat untuk melakukan perbuatan dosa, maka hati nurani yang sudah disucikan dan dikuduskan oleh Roh Kudus ini akan menyucikan hidup kita. Itu fungsinya. Oke, jadi yang pertama menyaring dan memisahkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan menyucikan. Sekali lagi, menyucikan ini bukan artian terus hidup kita atau tubuh kita menjadi bersinar-sinar, enggak, tetapi segala pikiran, perbuatan kita, perkataan kita itu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Menyucikan, suci, kata suci, kudus itu artinya dipisahkan, eksklusif, dipisahkan dari dunia, memisahkan dari kegelapan, memisahkan dari segala dosa. Sehingga apa, saudara? Kalau hati nurani kita semakin tajam dan aktif dan sudah dikuduskan dan disucikan oleh Roh Kudus, maka setiap perkataan kita, setiap pikiran kita, dan setiap apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, sedikit aja meleset, roh kita ini, nesyamah kita atau hati nurani kita ini akan negor kita gitu. Nah, itulah proses penyucian. Pada waktu roh kita, nesyamah kita dijamah Roh Kudus, inilah yang namanya lahir baru. Jadi kalau teman-teman sudah dibaptis, itu bukan artinya saudara sudah lahir baru. Lahir baru itu artinya roh saudara ini disucikan. Sehingga apa yang saudara katakan, kita pikirkan, kita lakukan, itu makin lama semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itu baru lahir baru. Jadi pertama adalah memisahkan dan menyaring segala sesuatu yang tidak berkenan, kemudian menyucikan. Ini keren, saudara, ya. Jadi kita semakin berhati-hati di dalam setiap berbicara. Dengan orang tua misalnya. Orang tua mungkin ya bolehlah dianggap cara berpikirnya adalah cara berpikir orang dulu, orang yang sudah tua. Mungkin bagi kita yang anak-anak muda merasa bahwa papa mama kita orang kuno, ketinggalan zaman katanya. Maka kadang perkataan kita terhadap orang tua kita menyinggung perasaan orang tua. Ada yang bilang maaf ya, ada yang bilang sotoy lah gitu ya. Ada bokap nyokap gua kolot lah gitu ya. Karena apa? Pada waktu orang tua mengingatkan kita
pada waktu orang tua menasihati kita, pada waktu orang tua menegur kita, kita menganggap bahwa orang tua kita ketinggalan zaman. Sehingga apa? Kita melakukan segala sesuatunya itu semau gue, tanpa menghiraukan orang tua. Nah, kalau teman-teman hati nuranimu, nesyamahmu dibarui oleh Roh Kudus setiap hari, maka semua akan berubah. Sikap kita terhadap orang tua kita pasti berubah. Orang tua bilang, ayo belajar. Kalau dulu sebelum kita dilahirkan baru, nesyama kita belum lahir baru, suka-suka kita. Orang tua bilang belajar, tarsok. Orang tua bilang mandi dulu, malah main game. Ya kan? Orang tua bilang makan, bentar dulu. Mendingan saya chattingan dulu. Sampai akhirnya sakit. Nah, saudara, inilah fungsi daripada nesyama ini. Nah, oleh sebab itu, dibutuhkan yang namanya pimpinan Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Kita buka Alkitab kita di dalam Galatia. Ini Kak Santoso pernah bahas, cuman mari kita sekali lagi kita pelajari, saudara. Ya, ini menarik sekali ya. Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-18. Oke, Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-18. Oke, sudah ketemu, katakan amin. Oke, yuk. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, ya, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Ini hebat, saudara, ya. Dipimpin oleh roh, artinya apa? Roh kita yang sudah diperbaharui Roh Kudus, itu akan membuahkan buah-buah roh, saudara. Ya kan? Kalau saudara perhatikan ayat yang selanjutnya dari ayat Galatia pasal 5 ayat 18, 19, 20, 21 dan 22 dan seterusnya. Itu adalah buah-buah roh. Jadi apa? Kalau roh kita, nesyama kita, hati nurani kita diperbaharui oleh Roh Kudus, firman Tuhan kita dengar, kita pelajari setiap hari, kita mengerti firman Tuhan, maka apa? Hidup kita ini dipimpin oleh roh, dipimpin oleh nesyama kita, hati nurani kita gitu loh. Sehingga apa? Muncullah yang namanya buah-buah roh. Oke, buah-buah roh. Buah-buah roh ini bukan artian saudara Roh Kudus mendadak secara tiba-tiba saudara langsung bisa punya kasih, sukacita. Nah, proses. Dan itu yang diproses adalah roh kita. Maka Paulus mengatakan memberi diri. Kata memberi di sini itu artinya kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Roh Kudus supaya diproses roh kita ini dan roh kita bisa membuahkan buah-buah roh. Itulah peranan dari hati nurani. Oke? Kalau kita pelajari lagi di ayat yang ke-25, itu lebih hebat lagi, saudara. Ya, ayat 25, Galatia pasal 5 ayat 25. Ya, kita baca ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Wah, ini hebat, saudara. Ya, dipimpin oleh roh. Ini harus kita capai. Oke? Seberapapun kekuatan kita, sehebat apapun juga, kalau roh kita tumpul, roh kita belum lahir baru, hati nuranimu tidak lahir baru, engkau pasti melakukan tindakan yang tidak berkenan dari Tuhan. Terhadap orang tua, sama teman, mungkin juga dengan gereja kita, dengan otoritas di atas kita, itu semua ditentukan oleh hati nurani. Pada saat saudara berjalan di depan orang tua yang lagi ngobrol, terus saudara main jalan aja, ngoyor aja gitu, karena hati nuranimu tidak peka. Tapi kalau hati nuranimu, rohmu sudah membuahkan buah roh, ya kan?
Ada orang tua lagi ngobrol di depan kita, kita lewat, kita akan berubah sikap kok. Pasti itu. Permisi om, permisi tante, maaf pak, ma, saya lewat. Tapi kalau belum lahir baru, lewat aja gitu. Ya kan? Di gereja, ketemu sama orang yang lebih tua, nggak ada tuh. Selamat pagi om, selamat pagi tante, selamat pagi pak, bu. Nggak ada. Kenapa? Karena roh kita masih belum peka. Hati nurani kita masih tumpul. Nah, saudaraku, mari kita selidiki hati kita masing-masing. Oke? Firman Tuhan tidak saya lanjutkan. Akan banyak sekali pembahasan hati nurani ini, saudaraku ya. Luar biasa. Hati nurani penting. Oke, Kak Santoso selalu berbicara. Kalaupun kau akan bekerja nanti di sebuah perusahaan, hati nuranimu itu yang menentukan kau berhasil atau enggak. Kalau hati nuranimu busuk, omonganmu kosong, kasar, busuk, pikiranmu busuk, tidak ada satu perusahaan pun yang akan bisa memperkerjakan kita. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Kak Santoso harap semua tetap jaga kesehatan selama pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kita berdoa untuk firman Tuhan, sekaligus mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang menyertai kami. Firman Tuhan sudah kami dengar, sudah kami pelajari. Ajarkan kami Tuhan untuk memberi diri hati kami, roh kami diperbaharui oleh Roh Kudus dan membuahkan hasil buah-buah roh yang manis yang dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Berkati Youth Third Generation untuk pengurus yang ada, jemaatmu, untuk anak-anak muda, biarlah Tuhan tetap di dalam masa muda mereka menyenangkan hati Tuhan dan orang tua mereka. Kau memberkati orang tua kami, papa mama kami, Tuhan, dalam pekerjaan, usaha, toko mereka. Berkati kesehatan mereka semua, berkati kesehatan kami. Kau juga memberkati kami yang sekolah, yang kuliah, yang belajar, yang sekolah, yang bekerja. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, memberkati balas sidang kami, Om Denny, serta keluarga. Juga memberkati GBI Pamulang 2, juga pengurus yang ada. Terima kasih Tuhan, sertai kami, pertemukan kami pada pertemuan berikutnya. Turunkanlah berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan dengan syukur, sama-sama kita katakan, amin. Oke, shalom, sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.